sifat fisik wanita tersebut kepada suaminya seakan-akan suaminya ngelihat. Perhatikan. Misalnya seorang wanita ketemu dengan kawannya, udah lama gak ketemu, terus dia pulang sama suaminya bilang, "Mas, Masya Allah temanku tuh cantik, Mas, badannya semampai, Masya Allah hidungnya begini, kulitnya putih." Suaminya menghayal wanita. Lihat istrinya kok hitam pendek, dia akhirnya bisa diceraikan. Yang salah siapa? Yang salah istrinya. Nggak boleh. Yang larang Nabi SAW. Nggak boleh seorang wanita lihat wanita cantik kemudian dia ceritakan sifat wanita tersebut kepada suaminya. Nggak boleh. Perhatikan ibu-ibu, ini cuma sekedar mensifatkan saja. Tidak boleh. Apalagi kelihatan fotonya, "Mas, lihat ini teman saya, Mas." Yang mana, yang mana? Masya Allah. Lebih nggak boleh lagi, kita ceritain aja nggak boleh, apalagi menunjukkan fotonya kepada suami. Nggak boleh. "Mas, kenalin dong, ini teman saya, Mas." Senyum-senyum, suami langsung tertarik. "Masya Allah, temanmu cantik banget ya." Dia nggak ungkapin dalam hati, tapi diungkapin, tapi dalam hati dia mulai tertarik. Yang salah siapa? Sarah anti yang salah. Melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, seorang wanita kalau bertemu dengan wanita cantik tidak boleh ceritakan sifat wanita tersebut kepada suaminya. Kalau cerita saja nggak boleh, apalagi menampakkannya. Oleh karenanya di antara ini para ulama mengatakan tidak boleh kemudian suami istri menonton film, ya jangankan film buka-bukaan, ya, film sinetron aja bareng-bareng nonton, terus ada cewek cantik, film bagus Mas, dia ngajak suaminya nonton cewek cantik, nggak boleh. "Mas, ada dangdutan Mas, cewek joget-joget situ, gimana? Kamu aja cerita nggak boleh, apalagi ngajak istri, ya suami ngelihat, nggak boleh. Ceritain sama suami tentang sifat fisik wanita, nggak boleh. Apalagi ngajak istri nonton. Makanya kalau ada acara walimah, nanggap penyanyi dangdut joget-joget, jangan ajak suami ke situ, haram hukumnya. Sudah nggak usah ikut walimah. Kasihan suami suruh ngiler lihat perempuan lain. Ya. Sebenarnya dibandingkan dengan istrinya tidak ada apa-apanya misalnya. Haram hukumnya, ibu-ibu yang dirahmati. Jadikanlah biar suami anti, sudah puas dengan melihat anti gimana caranya, bukan malah melihat wanita yang lain. Baik, sekarang kita bicara mungkin dosa-dosa lain yang tidak berkaitan dengan suami, dosa yang sering dilakukan oleh orangnya. Jadi kebanyakannya mungkin kita sebut tadi 70% semua tentang dosa terhadap suami. Makanya saya bilang ibu-ibu banyak bersyukur pada suami, banyak minta maaf sama suami. Pulang habis pengajian minta maaf sama suami, ya. Kecuali ibu wanita, Masya Allah tidak melakukan semuanya, wanita soleha, tapi mungkin langka, ya. Baik, berikutnya kesalahan-kesalahan umum. Di antaranya misalnya berkaitan dengan minyak wangi, ya. Kata Nabi SAW, "Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarat ala qaumin liyajidu min harihaha fahiya zaniyah." Seorang wanita mana saja yang pakai parfum kemudian dia keluar melewati suatu kaum agar dicium wanginya, maka dia wanita berzina. Artinya ini perbuatan sangat buruk, bisa mengantarkan kepada perzinahan. Seorang wanita kalau dia pakai parfum, dia hanya boleh pakai parfum kalau tidak melewati laki-laki. Kalau tidak melewati laki-laki, ya. Misalnya apa? Misalnya dia pakai parfum, naik mobil sendiri, kemudian menuju ke rumah orang tuanya, atau yang penting dia tidak melewati laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Nah, misalnya dia pakai parfum, kemudian main ke rumah teman perempuannya, nggak ada masalah. Sama mereka nggak ada masalah. Atau misalnya walimah, tapi walimah tersebut khusus wanita, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia pakai parfum kemudian dilewati barisan laki-laki, kumpulan laki-laki, masuk lift, Masya Allah betapa sering kita di lift kemudian perempuan masuk, harumnya keluar, Masya Allah. Ya laki-laki bisa tergerak apa yang tergerak, ya. 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 Bercampur antara aroma dan pandangan, lengkaplah syahwat laki-laki kemudian berkobar. Ya. Rasulullah larang, tidak boleh. Ya, Rasulullah larang, ya. Ustaz saja sih, banyak orang biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa karena sudah mati rasanya. Sudah terlalu sering begitu sehingga tidak ada rasanya. Nah, saya pernah ketemu dengan orang, dia dulu suka gambar perempuan telanjang. Dia cerita, gambar perempuan telanjang itu dia gambar. Dia bilang, dulu perasaan saya mati Ustaz. Karena terlalu sering begitu. Ya, kita kan nggak ingin seperti itu. Kita jaga diri, ya. Jaga diri, ya. Maka di antara hal yang bisa menimbulkan gejolak syahwat adalah parfum. Apalagi parfum perempuan. Apalagi perempuannya terus depan mata kemudian pakai baju yang seperti itu, ya. Maka tidak boleh seorang wanita pakai parfum keluar rumah kalau ternyata dia melewati kaum lelaki.
Rasulullah larang dengan larangan yang keras. Kata Rasulullah SAW, wanita mana saja pakai parfum keluar dari suatu kaum, dia jidu min hariha, agar mereka mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka dia wanita yang pezina. Waliyadzubillah. Oleh karenanya wanita tidak boleh ke masjid kemudian pakai parfum, karena masjid laki-laki perempuan di situ. Ya, aromanya pergi ke laki-laki tidak diperbolehkan ya. Tapi tadi kalau ternyata cuma bertemu sama wanita atau pergi ke rumah ibunya, ke rumah kakak adiknya yang mahramnya, tidak jadi masalah, karena ilahnya jelas. Ilahnya adalah bisa menimbulkan syahwat bagi lelaki yang bukan mahramnya. Kalau pakai parfum sama suaminya, mandi parfum nggak ada masalah ya. Mandi parfumnya justru dia harusnya pakai parfum depan suaminya, bukan di depan lelaki yang lain. Tapi di antara kesalahan juga yang tersebar di kalangan wanita, ya, adalah berbicara dengan lelaki lain dengan suara yang mendayu-dayu. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Ya, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian berbicara dengan laki-laki lain ya yang bukan mahramnya, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang hatinya penyakit ada kecenderungan. Ya, artinya syahwatnya bisa saja berkobar. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Maka aneh terkadang ada sebagian wanita teleponan sama laki-laki lain bukan suaminya. Lama ketawa ketiwi lama. 15 menit, setengah jam. Ya, ini ngapain? Nanti ngapain telepon sama laki-laki lain sampai setengah jam, seperempat jam? Pasti ada kelezatan. Kalau nggak ada kelezatan ngapain lama-lama? Capek taruh HP di sini, panas telinga. Kok bisa lama setengah jam? Ada nikmat ya? Adalah jelas. Kalau nggak nikmat kenapa bisa lama, bisa bertahan? Saya pernah ketemu seorang, cerita aja lucu. Telepon sama salah seorang wanita. Saya lihat dari ini kok telepon lama sekali. Telepon lama, ketawa ketik sana ke sini. Setengah jam mungkin telepon. Setelah itu saya bilang, "Kamu kenapa?" "Ini tadi Ustaz, panitia pengajian gini. "Kamu nggak tahu itu istrinya orang?" "Iya kok Ustaz." Kaget dia. Ya gitu, gimana? Kamu nggak menghargai, seandainya kamu jadi suaminya seperti apa kira-kira? Kalau kamu jadi suami perempuan tersebut, ternyata istrimu ngobrol sama laki-laki, tahu ke TV, casingnya lagi urusan pengajian, ya. Apa setengah jam ngapain? Hati-hati ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sebagian wanita tidak betah ngobrol sama suaminya, tapi sama laki-laki lain, Masya Allah, ketawa ke TV setengah jam. Haram hukumnya, ya. "Oh, saya tidak ada maksud apa-apa Ustaz." "Iya, kamu tidak maksud, tapi bisa laki-laki itu bisa tertarik sama kamu. Kalau kamu tidak tertarik, dia yang tertarik." Allah mengatakan, makanya Allah tutup jalan segala yang menuju ke arah sana. "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbi marad." Jangan kau dayu-dayukan suaramu sehingga nanti yang punya penyakit condong kepadamu. "Wa qulna qawlan ma'rufa." Bicara yang wajar, enggak ada masalah. Bicara yang wajar tidak ada masalah, ya. Makanya semuanya ada batasannya, ya. Sama saya bilang sama wanita, sama ustaz juga enggak boleh seperti itu. Kemudian tahu ke TV, kemudian mendayu-dayukan suara, haram hukumnya, ya. Ustaz juga punya istri. Ustaz juga laki-laki, bisa terpengaruh. Ya, mentang-mentang nyaman selalu telepon sama ustaz sampai setengah jam, ngobrol apa ya? Hati-hati, ya. Di antara kesalahan bukan juga kalau kita bilang tidak boleh mendayu, kemudian ya enggak angkat suara, enggak, wanita yang wajar aja. Makanya Allah tidak mengatakan, Allah hanya mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Bicara sama orang yang wajar saja. Kemudian di antara kesalahan wanita, ya, di antaranya berkholwat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kholwat laki dan perempuan, ya. Berdua-duaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhluwanna ar-rajulu bimratin illa kana syaitanu tsalitsahuma." Tidaklah seorang laki berdua dengan wanita kecuali setan yang ketiga. Dan kholwat ini banyak, bisa jadi kholwat dengan supirnya, enggak boleh. Enggak boleh seorang wanita berkholwat dengan apa? Supirnya, ya. Kalau darurat lain cerita, darurat terus buka jendela, jangan sampai dalam riben, ya, tertutup mobil dengan tertutup, ini enggak boleh, ya. Saya tidak tertarik, saya tidak tertarik, tapi hukumnya enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali kalau kita bilang darurat lain cerita, ya. Itu pun kalau darurat harus diantar oleh supir karena suami lagi di mana, ya, buka jendela sehingga tidak
tidak seperti suatu kondisi yang tertutup. Ya, sebaiknya dijauhi. Ya. Kemudian yang kedua misalnya berkhalwat dengan teman suami ya. Ada suaminya kemudian temannya datang ke rumah, kemudian suaminya lagi masuk kamar, maka istri tidak boleh berdua-duaan meskipun dengan teman suami. Tidak boleh, hukumnya haram karena hukumnya khalwat. Suaminya lagi pergi sebentar, tidak boleh. Kalau suaminya lagi pergi, dia masuk kamar, tidak boleh berdua-duaan, hukumnya haram khalwat. Di antara berkhalwat dengan iparnya, berkhalwat dengan adik suaminya, berkhalwat dengan kakak suaminya juga hukumnya haram. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-hamu maut, saudara suami itu adalah kebinasaan. Karena betapa banyak orang menganggap itu remeh, ya. Ternyata namanya cinta bisa saja muncul.